Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulurku, tahukah kalian siapa itu Abu Nawas? Abu Nawas dikenal dengan sosok yang terkenal dan sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Abu Nawas dalam cerita dongeng merupakan tokoh fiksi yang terinspirasi dari seorang penyair dan ahli sastra terkenal bernama Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ia dikenal karena kecerdasan, humor, dan kejenakaannya yang luar biasa. Kisah-kisah dongeng tentang Abu Nawas seringkali mengangkat cerita kehidupan sehari-hari yang dibumbui dengan fiksi, sehingga lebih menarik dan mengandung banyak pesan moral untuk pembaca. Salah satu dongeng dari Abu Nawas, yaitu salah satu ceritanya mencari neraka di siang hari. Itu dongengnya beliau. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Sesuai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair hingga diajar berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas. Banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak. Zaman dulu kan lampu minyak ya seperti minyak tanah seperti itu. Dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas itu, seorang Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu. Jadi masyarakat Baghdad bertanya seperti itu. Abu Nawas mulai gila ya, kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas tersebut. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama. Hanya saja kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan, ke kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya? Masyarakat Baghdad itu bertanya seperti itu. Abu Nawas lalu menjawab, saya sedang mencari neraka. Dari situlah para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar
akan perilaku Abu Nawas, lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun ar-Rasyid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas. Khalifah Harun ar-Rasyid bertanya dengan nada tinggi, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu di siang hari?" Abu Nawas menjawab, "Hamba mencari neraka, Paduka yang mulia." Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila, kata Khalifah Harun ar-Rasyid. "Kamu gila, Abu Nawas. Kamu gila," kata Khalifah seperti itu. "Tidak, Paduka, merekalah yang gila." "Siapa mereka?" Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. "Wahai kalian, orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" Tanya Abu Nawas seperti itu. "Benar." Masyarakat Baghdad itu menjawab dengan lantang, "Benar." "Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat?" Abu Nawas menjawab seperti itu. "Betul, dasar sesat." Masyarakat Baghdad ribuan orang menjawab seperti itu. "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" Abu Nawas kembali bertanya seperti itu. "Orang munafik pasti mereka masuk neraka, dasar munafik kamu." Jawaban masyarakat Baghdad itu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali, "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa mereka itu? Punya siapa neraka itu?" Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat, dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya?" Masyarakat Baghdad seperti itu. Abu Nawas menjawab, "Paduka, mohon maaf, tolong sampaikan pada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka?" Tanya Abu Nawas seperti itu. "Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila?" Lanjutnya Abu Nawas seperti itu. Ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun ar-Rasyid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, "Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya." Nah, kita ambil hikmahnya ya cerita ini, bahwa kita tidak boleh menentukan orang itu masuk neraka seenaknya sendiri ya. Boleh jadi orang yang baik bisa menjadi celaka, dan orang yang berbuat kejahatan
pada akhir hayatnya bisa menjadi orang baik dan masuk surga. Jadi intinya sifat sombong itu kita hilangkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.